Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Mufah Meka Pramudia dengan NIM 23051030019019 akan memaparkan hasil tugas saya untuk sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Machine Learning untuk project UAS. Nah, di sini proyek saya berjudul analisis pada ulasan produk marketplace menggunakan dataset Tokopedia Produk Reviews, dimana untuk overview dari proyek kami ini saya menggunakan model machine learning yaitu RNN atau Recurrent Neural Network untuk mendeteksi untuk mengelompokkan beberapa ulasan produk dari konsumen, kemudian nanti untuk hasil akhirnya disimpulkan sebagai keputusan apakah barang tersebut rekomendasi untuk dibeli atau tidak direkomendasikan, atau mungkin bisa direkomendasikan mungkin dengan ketelitian atau diperhatikan lagi gitu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan dataset dari Tokopedia Produk Reviews yang saya dapatkan dari maksudnya dari Google. Di sini dataset terdiri dari 65.000 ulasan produk nyata dari Tokopedia. Nah, kemudian setiap ulasan mempunyai beberapa label sentimen, yaitu positif, netral, atau negatif. Nah, seperti dilihat pada kode ini, pada bagian plot dan ekspolasi dataset, distribusinya seperti berikut, yaitu positif sebanyak 63.943, kemudian neutralnya 802, dan negatif 798. Nah, tantangan dari dataset ini adalah kelasnya yaitu positif, netral, dan negatif ini tidak seimbang, yaitu pada dataset data paling banyak adalah review paling positif. Nah, kemudian nanti masalah ini akan diatasi pada bagian sebelum training model. Kemudian lanjut untuk struktur programnya seperti biasa. Ini setelah eksplorasi dataset dan dataset dibaca oleh program, kemudian dilakukan pre-processing. Jadi di tahap pre-processing ini dilakukan seperti normalisasi data, kemudian penyesuaian data-data yang lain. Nah, pada tahap pre-processing ini hal ini dilakukan karena pada ulasan dataset Tokopedia itu penuh dengan singkatan, tipe, dan bahasa gaul khas masyarakat Indonesia. Jadi pada tahap
preprocessing ini didefinisikan juga yang seperti bahasa kurang baku. Kemudian dilakukan juga pembersihan label serta tokenisasi, di mana dalam satu dataset kita bisa ketemu kata-kata seperti ga atau ga atau enggak, semua artinya sama, yaitu tidak. Jika kata-kata tersebut tidak dinormalisasi, model akan menganggap 4 kata berbeda dan susah mempelajari polanya. Nah, pada tahapan processing ini, pertama semua teks diubah ke huruf kecil dulu, supaya kata-kata dengan awalan huruf kapital, misalnya bagus dan bagus dengan semua huruf kecil, dianggap kata yang sama. Kemudian pada dataset kolom link dan non huruf dihapus karena tidak relevan untuk model sentimen ini. Ketiga, normalisasi kata yang tidak baku menggunakan kamus yang kita buat sendiri seperti yang didefinisikan tadi. Kemudian dilakukan juga normalisasi negasi, yaitu kita ubah tidak bagus menjadi tidak underscore bagus sebagai satu token atau tokenisasi ini. Kenapa? Karena supaya model tahu ini adalah satu unit makna yang negatif, bukan dua kata terpisah. Nah, kelima, baru stop word removal dilakukan di akhir. Ini sengaja diletakkan paling belakang agar kata tidak dan bukan tidak ikut terhapus sebelum proses normalisasi negasi selesai. Nah, setelah dilakukan preprocessing text, kemudian masuk ke dalam split data, yaitu dari data set tersebut dibagi ke dalam data training dan data test, dimana pembagiannya adalah sebagai berikut, yaitu data training 45.5.723 sampel, data validasi 6.532 dan data tes 13.064 sampel. Nah, kemudian setelah data di-split dilakukan perbaikan juga dengan dilakukan pembobotan kesalahan untuk mengatasi masalah ketidakimbangan kelas tadi, seperti data yang paling banyak ada di bagian positif. Nah, di mana pada perbaikan kelas yang kurang seimbang tadi digunakan adalah pembebanan kelas, di mana konsepnya adalah sederhananya kita mengasih nilai penalti yang lebih besar ke model jika model tersebut salah dalam memprediksi kelas yang sedikit, dalam hal ini kelas netral dan negatif. Nah, jadi setiap kali model salah menebak ulasan negatif atau netral, errornya dihitung 15 kali lebih besar dibanding salah menebak positif. Nah, hal ini ditujukan untuk memaksa model untuk belajar lebih serius dalam kelas minority. Nah, seperti pada kode bagian sel 7B ini, kelas bobotnya pada negatif dan netral sebesar 15,0. Nah,
Kenapa dipilih 15? Karena dalam percobaan kemarin, bobot yang terlalu besar, outputnya malah membuat model terlalu paranoid atau mulai menebak negatif atau netral untuk hampir semua data, yang justru hal ini menurunkan performa keseluruhan. Nah, kemudian kita bahas untuk bagian inti, yaitu arsitektur yang digunakan. Untuk arsitektur yang digunakan seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu kami menggunakan model RNN dengan algoritma bidirectional long short term memory. Nah, kenapa kami menggunakan data ini? Karena pada project ini data yang diolah oleh model menggunakan data berupa kalimat atau beberapa susunan dari kata. Nah, coba jika terdapat kalimat ulasan, yaitu barangnya bagus namun pengiriman lama. Nah, seseorang mungkin bisa paham maknanya karena membaca dari kata per kata secara berurutan, dan konteks kata sebelumnya juga mempengaruhi pemahaman ke kata berikutnya. Nah, neural network yang biasa atau yang umum yang ada itu tidak bisa melakukan hal ini. Pada neural network yang umumnya, proses setiap input secara mandiri tanpa mengingat kata-kata yang sebelumnya. Nah, RNN digunakan untuk mengatasi masalah ini dengan menambahkan satu mekanisme penting, yaitu seperti hidden state atau memori jangka pendek. Jadi setiap kali model RNN memproses satu kata, dia juga membawa informasi dari kata-kata sebelumnya. Nah, tetapi juga RNN di sini juga mempunyai kelemahan, yaitu jika kalimatnya panjang, informasi dari awal kalimat bisa terlupakan sebelum sampai ke akhir kalimat. Nah, maka dari itu diperlukan juga seperti tadi, memori jangka pendek. Nah, dengan adanya LSTM ini tadi atau long short term memory, algoritma ini dirancang untuk mengingat informasi dalam jangka yang lebih panjang. Nah, cara kerja dari LSTM ini tadi mempunyai 3 pintu atau gate yang mengatur aliran informasi yang masuk padanya. Yang pertama ada forget gate, tugasnya yaitu untuk memutuskan informasi lama yang perlu dilupakan, dan kemudian ada input gate, tugasnya yaitu memilih informasi baru mana yang perlu disimpan, dan ketiga adalah output gate, dan tugasnya adalah menentukan informasi mana yang diteruskan sebagai output ke layer berikutnya. Nah, dengan 3 pintu ini tadi, LSTM dapat secara aktif mengingat dan melupakan informasi, jauh lebih efektif dari RNN yang hanya berdiri sendiri. Nah, contoh praktisnya dalam kalimat meskipun harganya mahal, kualitasnya tidak akan mengecewakan. Nah, LSTM ini bisa menghubungkan kata tidak dengan mengecewakan meskipun ada beberapa kata di antaranya. Nah,
Kemudian pada proyek kali ini juga digunakan arsitektur serta algoritma bidireksional LSTM untuk menangani pembacaan dua arah pada kalimat. Nah, ini penjelasannya kalau LSTM biasa hanya membaca teks dari kiri ke kanan. Sedangkan bidireksional LSTM membaca dari dua arah sekaligus, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Dan kemudian outputnya digabungkan. Nah, kenapa hal ini penting? Kenapa bidireksional digunakan? Karena pada setiap kata mempunyai konteks yang lebih lengkap. Bukan hanya tahu apa yang ada sebelumnya, tapi juga tahu apa yang ada sesudahnya. Seperti dengan contohnya yaitu ketika model mengambil kata bagus dalam kalimat tidak bagus sama sekali jika LSM satu arah saat memproses kata bagus, dia model baru tahu ada kata tidak di sebelah kirinya. Tapi dengan bidireksional LSTM, kata bagus juga tahu ada kata sama sekali di kanan yang memperkuat konteks negatifnya. Jadi hal ini representasi dari kata bagus di sini jauh lebih kaya dan akurat. Nah, itulah alasan model bidireksional LSTM digunakan dalam proyek ini. Nah, kemudian untuk layer-layer pada model yang kita buat, yang kita gunakan, terdiri dari beberapa layer. Yang pertama ada embedding layer, di mana di sini setiap kata yang udah diubah menjadi angka ID, menjadi di mana vektor berbentuk vektor dimensi dari dataset. Setelah itu ada layar dropout, di mana layar ini sengaja mengalihkan 40% neuron secara acak saat training. Fungsi dari layar ini untuk mencegah model menghafal data training dan memastikan model benar-benar belajar pola umum. Nah, kemudian pada arsitektur utama direksional LSTM tadi kita menggunakan dua layer LSTM bidireksional, di mana perbedaannya layar yang pertama memiliki lebih besar dengan 64 unit dan untuk menangkap pola dasar, dan layar kedua lebih kecil yaitu 32 unit untuk menangkap pola yang lebih abstrak. Nah, kemudian digunakan juga ada global max polling untuk meringkas seluruh informasi sekuensial menjadi satu vektor. Lalu beberapa layer dense untuk mengolah fitur tersebut, dan akhirnya layer output dengan 3 neuron dan aktivasi softmax yang menghasilkan probabilitas untuk ketiga kelas, yaitu layer kelas positif, negatif, dan neutral. Seperti ini. Setelah itu kemudian dilakukan training model dengan dataset tadi dengan epoch 20 epoch, dan pada training ini jika model sudah mencapai akurasi training dan loss yang ideal, maka
training akan melakukan otomatis stop training seperti yang terjadi pada ini. Setelah epoch 12 selesai, model diketahui pada epoch ke-8 sudah mencapai akurasi sebesar 94% dan losses sebesar 16%. Tentu dengan hal ini model akan menyetop training data untuk meningkatkan efisiensi waktu training. Seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi model, di mana didapatkan evaluasi seperti ini. Pertama, pada tes loss kita mendapatkan nilai sebesar 0,20 dan tes akurasi sebesar 94,94%, di mana angka ini terdengar bagus. Namun seperti yang kita bahas sebelumnya, atau yang sudah saya sebutkan sebelumnya, angka ini didominasi kelas positif yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga hal tersebut yang menjadikan nilai evaluasi ini sebesar 94%. Kemudian jika dilihat per kelas, untuk kelas positif hasilnya bagus, yaitu dengan presisi 99% pada positif, di mana semua yang diprediksi positif 99% memang positif dengan recall 96%, di mana model berhasil mendeteksi 96% dari data ulasan positif. Nah, kemudian FI skornya juga hampir mendekati 100%, hampir sempurna. Selain itu untuk di neutral juga begitu, karena kondisi imbalance tadi, neutral dan negatif jauh lebih sedikit nilai presisinya dari dataset kelas positif. Nah, kemudian hasil dari training model digambarkan pada grafik berikut. Nah, yang paling kiri adalah kurva training yang menampilkan akurasi dan loss selama proses pelatihan berlangsung, di mana pada garis biru adalah garis training akurasi dan training loss. Yang biru solid adalah training akurasi dan biru putus-putus adalah training loss. Mana ini menunjukkan yang pada saat training akurasi meningkat dan loss menurun seiring bertambahnya dengan epoch. Dan kemudian untuk garis oranye adalah validasi akurasi dan loss-nya, di mana pada model ini juga mengalami pada akurasi validasinya meningkat dan loss menurun. Nah, kemudian geser ke conclusion matrix. Ini baris adalah kelas aktual yang sebenarnya dan
kolom adalah kelas yang diprediksi model. Dari kelas negatif sebanyak 159 sebanyak 159 data aktual negatif. Model berhasil menebak 85 sebagai ulasan negatif. Namun 29 salah ditebak untuk ulasan netral dan 40 lainnya salah ditebak positif. Jadi hampir sepertiga ulasan negatif masih lolos sebagai positif di mata model. Nah, untuk kelas netral dari 160 data, hanya 45% data yang berhasil secara benar diprediksi, di mana 49 data salah ditebak negatif dan 66 salah ditebak sebagai positif. Nah, ini konfirmasi bahwa neutral memang paling sulit dari separuhnya yang salah diklasifikasikan. Nah, sedangkan kelas positif dari 12.000 sekian data, sebanyak 12.237 data berhasil benar-benar terdeteksi. Hanya 229 yang salah ke negatif dan 243 ke netral. Hal ini dikarenakan karena data positif jauh lebih tinggi atau jauh lebih banyak daripada data netral dan negatif. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, distribusi dari sentimen datasheet kelas-kelasnya seperti ini jika dibuat grafik, yaitu di mana positif adalah paling banyak dan netral negatif mungkin 1,2%. Nah, dari perjalanan pembuatan project ini pada awal tanpa intervensi apapun, makro F1 didapatkan hasil 0,47 dan kelas netral sama sekali tidak terdeteksi F1-nya atau F1 sama dengan 0, di mana hal ini model hanya pintar menebak positif. Kemudian setelah dilakukan juga penambahan normalisasi teks, makro F1 sedikit naik ke 0,51 dan kelas netral mulai terdeteksi dengan normalisasi. Nah, hal ini membuat teks lebih bersih dan konsisten sehingga model bisa belajar pola yang lebih bermakna. Kemudian sempat juga dicoba smooth untuk mengatasi masalah imbalance kelas ini, dan hasilnya justru malah memperburuk kondisi, di mana model kolaps sampai akurasi hanya sebesar 1%. Nah, setelah ditelusuri ternyata metode smooth memang tidak kompatibel dengan data teks sekuensial karena interpolasi antar token tidak menghasilkan teks yang bermakna. Nah, akhirnya ditemukan adalah solusi yang paling masuk akal dengan menambahkan bobot pada kelas sebesar 15 kali dengan memberi penalti lebih besar saat model salah memprediksi kelas minority. Jadi model menjadi lebih serius dalam mengenali negatif dan netral. Hasilnya makro F1 mencapai 0,50 di running terakhir ini. Seperti ini. Nah,
setelah dilakukan training data, model disimpan ke dalam Google Drive, file Google Drive untuk agar uh, tidak perlu training ulang saat melakukan perubahan kode-kode di bawahnya. Nah, kemudian di sini juga dilakukan demo. Di sini jika diberi ulasan, maka program akan menentukan serta memberi nilai di masing-masing kelas. Kemudian seperti ini pada sentimen diberikan contoh ulasan seperti ini, dan kemudian ini hasilnya, yaitu misal ada ulasan barang bagus banget dan pengiriman cepat, packing aman, dan penjual ramah, maka probabilitas dari masing-masing kelas yaitu negatif sudah pasti 0%, neutral 0,1%, dan positif 99%. Kemudian jika negatif seperti ini, yaitu misalnya pengiriman lama banget, sudah 2 minggu belum sampai juga paketnya. Nah, ini model berhasil memprediksi sebagai ulasan negatif dengan probabilitas negatif paling besar yaitu 99,8, neutral 0,1, dan positif 0,1. Nah, kemudian ini juga dilakukan uji coba dengan prediksi sendiri dengan kami mengetik, kemudian didapatkan juga hasil yang sama, positif, negatif, negatif. Nah, kemudian dilakukan juga pengambilan keputusan, yaitu simpulan, di mana sesuai dengan tujuan dari dibuatnya project ini, yaitu penarikan kesimpulan dari ulasan, di mana nanti output dari program ini yaitu menentukan ulasan dari barang yang didapatkan dari kolom ulasan yang biasanya didapatkan pada marketplace atau online store, itu bisa dimasukkan pada program ini, dan kemudian disimpulkan bahwa barang tersebut direkomendasikan atau dipertimbangkan atau cukup biasa saja untuk keperluan pembeli. Selain itu juga ditampilkan dengan pie chart untuk detail pada kelas-kelas positif, netral, ataupun negatif. Seperti ini. Nah, contoh penggunaan di sini saya menggunakan ulasan seperti ini. Saya masukkan sebanyak 5 ulasan. Yang pertama, barang bagus, ulasan positif. Kemudian ulasan positif juga, kualitas sesuai harga dan lumayan buat harian. Kemudian dimasukkan lagi ulasan positif juga, kemudian dimasukkan ulasan negatif, kemudian ulasan negatif juga. Nah, kemudian ulasan ini mungkin tergantung juga untuk beberapa pengguna, karena mungkin di pembelian online kadang barang itu tidak stabil, karena kadang bahannya bagus dan kadang bahannya rusak, karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, kemudian dari hasil dari inputan tadi dianalisis pada model sehingga dihasilkan output seperti ini. Nah, dimana pada ulasan pertama termasuk ulasan yang positif,
kedua, ulasan yang kedua merupakan ulasan positif, ketiga ulasan positif, dan keempat yaitu ulasan negatif, dan kelima ulasan negatif. Nah, kemudian dilakukan resume seperti ini untuk pembuatan pie chart. Kemudian dihasilkan rekomendasi atau kesimpulan dari model yang mendeteksi ulasan-ulasan. Rekomendasi dari barang tersebut tidak direkomendasikan. Nah, kemudian dihasilkan juga pie chart seperti ini untuk memudahkan pengguna dalam menyimpulkan barang tersebut. Jadi model ini berguna untuk membantu misal pembeli dalam melakukan asesmen terhadap suatu produk atau barang yang akan dibeli pada marketplace atau online shop, dimana mungkin ulasan produk itu sangat banyak pada suatu barang, apalagi yang barang dengan penjualan yang tingkat penjualannya tertinggi. Nah, dari ulasan-ulasan tersebut dapat dimasukkan pada kode program ini, kemudian dihasilkan beberapa keputusan dan beberapa rekomendasi seperti hasil dari model untuk membaca dataset tersebut, di mana direkomendasikan atau tidak direkomendasikan, atau juga dipertimbangkan dengan hati-hati, ataupun barang tersebut cukup atau biasa saja. Mungkin ini tujuan dari proyek ini. Nah, kemudian untuk sebagai penutup dan saran pengembangan, mungkin pertama, model bidirectional LSTM terbukti cocok untuk menganalisis sistem teks karena kemampuannya memahami konteks dua arah, dan model berhasil belajar dari 65.000 ulasan dan mencapai akurasi sebesar 94%. Nah, kemudian class imbalance adalah tantangan nyata dalam dunia nyata ya, seperti data set yang saya gunakan, di mana tidak semua teknik yang populer seperti SMOT atau SMOT dan cocok untuk semua jenis data. Yang ketiga, yaitu akurasi tinggi tidak selalu berarti model yang baik secara keseluruhan. Makro F1 dan confusion matrix jauh lebih informatif untuk dataset yang tidak seimbang. Nah, untuk pengembangan ke depan mungkin dapat dilakukan revisi untuk file dataset, kemudian mencoba model-model lain seperti pre-trained model seperti Indobred yang sudah memahami bahasa Indonesia yang jauh lebih dalam, serta mempertimbangkan penyederhanaan ke binary classification positif versus non-positif untuk use case bisnis yang lebih praktis. Jadi pembedaan ulasan hanya berfokus pada ulasan positif dan negatif. Nah, demikian paparan tugas machine learning yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang pantas atau kurang cocok.
Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.